Tidak perlu lagi membeli di luar, kita bisa membuat cendol kecebong yang sempat viral di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk cara membuatnya ini gampang sekali. Teman-teman bisa membuatnya di rumah dan bisa dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah. Untuk cara membuatnya, pertama kita akan membuat air gulanya terlebih dahulu. Di sini Malika akan lelehkan terlebih dahulu, kita buat karamel terlebih dahulu untuk gula pasirnya ya. Jadi nanti kuah gulanya tuh lebih enak menurut Malika ya kalau ada karamel dari gula putihnya. Pastikan untuk karamelnya jangan sampai gosong ya, jadi gunakan api kecil saja ya teman-teman. Nah jika dirasa sudah meleleh, tidak perlu sampai semuanya ya teman-teman. Kita akan memasukkan irisan gula merahnya. Jadi di sini Malika menggunakan 2 gula ya teman-teman. Kita biarkan sampai setengah meleleh. Atau sampai meleleh semuanya juga tidak apa-apa ya, tapi pastikan jangan sampai gosong. Nanti kalau gosong, hasil akhir itu akan kurang enak ya. Kita masukkan air hangat atau air panas ya. Kemudian kita tambahkan daun pandan, kita masak sampai semua gulanya itu larut ya. Nah di sini Malika ada kental manis, jadi ditambahkan kental manis sedikit. Ini optional ya. Ini supaya rasanya tuh lebih creamy ya. Kita aduk lagi hingga tercampur rata dan masak lagi sampai matang, sampai lebih mengental ya. Jika sudah, bisa kita matikan kompor dan biarkan hingga dingin. Dan di sini Malika akan saring terlebih dahulu karena biasanya ada kotoran di gula merahnya ya. Selanjutnya kita akan membuat cendolnya. Di sini Malika ada Nutrijel rasa dark coklat ya. Sebetulnya untuk Nutrijel bebas menggunakan rasa apa aja ya. Tambahkan tepung tapioka dan tepung maizena. Di sini Malika tambahkan juga dengan gula, jadi biar ada rasa manis-manisnya ya. Kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita akan masukkan air secara bertahap. Jadi sedikit-sedikit dulu ya supaya nanti adonannya itu tidak ada yang menggumpal. Jadi kita masukkan air secara bertahap sedikit-sedikit. Nah, jika sudah dirasa halus baru kita bisa masukkan semua airnya ya. Untuk Nutrigelnya itu sebetulnya bisa menggunakan varian apa aja ya teman-teman. Karena di rumah adanya itu yang versi dark coklat, jadi Malika buat aja. Kemudian kita akan masak, kita aduk lagi terus ya supaya tidak ada yang gosong bagian bawahnya. Kita masak sampai mengental. Nah di sini Malika penasaran dengan penambahan pasta pandan ya, berharap hasilnya tuh jangan terlalu coklat jadi ada ijo-ijonya gitu, tapi ternyata hasilnya malah kurang bagus ya, jadi malah bener-bener mirip warnanya tuh seperti berudu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jika dirasa tidak mau warnanya gelap, biarkan saja, tidak perlu penambahan pasta pandan ya, karena hasilnya jadi menurut Malika kok mirip berudu banget gitu ya, kurang menarik sebetulnya warnanya. Tapi ini karena eksperimen aja ya teman-teman, sebetulnya tidak usah ditambahkan pasta pandan pun itu tidak masalah. Kita siapkan air dingin. Di sini Malika tambahkan dengan es ya, dan untuk cetakannya menggunakan saringan kukusan Magicom karena adanya di rumah itu ya. Jadi kita tekan-tekan perlahan ya teman-teman, supaya hasilnya tuh jangan terlalu besar-besar ya, supaya hasilnya mirip seperti kecebong atau berudu ya. Tapi memang ini hasilnya tuh mirip sekali, warnanya seperti kecebong ya teman-teman. Sebetulnya tidak perlu menggunakan air es juga tidak apa-apa ya teman-teman. Dan ini hasilnya, ini hijau-hijau dari pasta pandan dari adonan ya, hasilnya mirip banget ya teman-teman, seperti berudu atau kecebong. Warnanya pun mirip sekali ya. Nah untuk kuah santannya di sini Malika menggunakan 1 sachet aja ya. Jika teman-teman ingin lebih kental lagi boleh tambahkan sampai 2 sachet.
Nah, di sini Mama Lika untuk mengakalinya karena memang adanya 1 sachet ditambahkan tepung maizena dan garam ya. Tambahkan juga gula, boleh lebih manis lagi dari takaran yang Mama Lika cantumkan ya. Nah, ini kita aduk terus sampai tercampur merata. Nah, fungsinya maizena itu supaya pertama santannya tidak kental dan adonan kuahnya itu bisa lebih kental juga. Nah, supaya lebih wangi kita tambahkan daun pandan juga. Kita masak terus sampai matang ya, sampai mendidih dan adonan itu lebih mengental. Jadi menurut Malika takaran gula sama airnya itu pas untuk adonan cendol yang ini ya teman-teman. Untuk cara penyajiannya boleh ditakar seperti ini, 1 gelas atau boleh langsung campur semuanya ya. Ini sesuaikan dengan selera teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak suka dengan santan, bisa ganti dengan susu evaporasi atau susu UHT ya. Itu hasilnya tuh jauh lebih enak juga ya. Nah, untuk cara penyajiannya sesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini kalau untuk di gelas kita bisa sajikan seperti ini. Jadi ada es batu dan ada kuah santannya. Dan bisa juga kita tambahkan dengan kental manis jika suka ya, karena di sini ada. Ternyata kuah santannya tuh kurang manis sedikit ya teman-teman. Jadi Mama Lika tambahkan kental manis saja. Dan ini bisa kita nikmati sekeluarga, ini cukup untuk berempat, ini puas banget ya. Jadi tidak perlu mahal-mahal beli di luar, teman-teman bisa membuatnya di rumah dan ini rasanya enak juga. Dijamin enak ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat mencoba di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video yang lainnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.